Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, para akhwat, para bapak, para ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka di salah satu tempat yang mulia di muka bumi ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita selesaikan tentang pembahasan fikih Ramadan, dan ini merupakan rukun Islam yang ketiga atau yang keempat, rukun Islam yang keempat. Apalagi sebentar lagi, ya kurang lebih 11 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar kebaikan, bulan yang sangat ditunggu oleh orang yang senantiasa beramal soleh, berbuat baik, karena dia tahu bahwa pada bulan tersebut adalah bulan yang penuh berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu surga selebar-lebarnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menutup rapat-rapat pintu neraka. Para setan atau jin yang jahat dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia pada bulan tersebut sangat kecil sekali untuk melakukan keburukan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan siap untuk beramal soleh, siap untuk berlomba di dalam kebaikan. Karena belum tentu orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan tersebut dia mampu untuk memaksimalkan melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Maka tidak heran kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Kata Nabi, pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang itu jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalamnya,
maka sejatinya dia telah diharamkan kebaikan yang sangat banyak. Ya, maka diberikannya taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk melakukan sebuah kebaikan, itu adalah nikmat yang agung. Ketika seseorang itu berhasrat, merasa nikmat dengan sebuah amal soleh yang dia kerjakan, maka itulah tanda kebaikan bagi diri orang tersebut. Ya, seorang yang baik bukanlah orang yang tidak perhatian dengan kenikmatan dunia. Seorang yang dikatakan seorang yang salih, ahlul jannah, bukanlah orang yang tidak mempunyai hasrat untuk memiliki kenikmatan dunia ini, tidak. Akan tetapi dia tahu mana yang harus diprioritaskan. Seorang muslim pasti tentunya mempunyai skala prioritas dalam beramal saleh. Ya, dia tahu bahwa akhirat inilah jauh lebih baik daripada dunianya. Ya, maka tidak heran kalau seandainya ada sebuah perumpamaan yang sangat indah yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim pernah membuat sebuah perumpamaan tentang dunia ini. Ya, beliau mengatakan bahwa dunia ini seperti orang yang sedang naik kapal. Ya, perumpamaannya dunia adalah orang yang sedang naik kapal. Karena singgah di suatu tempat, maka penumpang kapal ini mencoba untuk turun dari kapal. Ya, dan tempat singgah inilah yang dinamakan dengan dunia. Ketika dia menaiki kapal, dia singgah di suatu tempat. Karena singgah, maka di antara penumpang ada yang mencoba untuk turun dari kapal. Tetapi dia tidak mau jauh-jauh dari kapal, karena takut kalau seandainya kapal itu berangkat, dia akan ketinggalan. Ada orang yang turun dari kapal mencoba agak jauh dari kapal. Jauh-jauh semakin dalam, di sana ada kupu-kupu, di sana ada pemandangan yang sangat hijau. Akhirnya dia sudah tidak terlihat dari kapal yang pernah dia tumpangi. Ketika nahkoda mengumumkan bahwa kapal ini akan berangkat, orang yang berada di dekat kapal maka dia tidak terlalu susah untuk naik kembali ke dalam kapal. Adapun orang yang agak jauh, maka ketika dia diingatkan bahwa nakoda kapal akan menjalankan kapalnya, maka dia pun berusaha untuk naik secepat mungkin ke dalam kapal. Adapun orang yang sudah masuk tenggelam ke dalam dunia, maka dia pun sudah tidak menghiraukan lagi peringatan dari nakoda yang akan menjalankan kapalnya. Maka itulah perumpamaan orang yang hidup di dunia ini. Ya, ada tipe orang yang ketika diingatkan dia langsung sadar, yaitu penumpang kapal yang tidak mau jauh-jauh dari kapal tersebut. Adapun orang yang sudah tenggelam dengan dunia, ya maka meskipun dia diberikan peringatan, meskipun disampaikan ayat Allah, ya sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali di dalam hatinya. Ya, oleh karena itu sadarlah ya bahwa surga adalah kampung halaman kita. Inilah kampung yang dulu dihuni oleh mbah kita, yaitu Adam alaihi salam. Tapi sayang, sungguh sayang, berapa banyak orang yang tidak tahu akan jalan pulang ke kampung halamannya. Ya, insyaallah dengan hadirnya kita di majelis ilmu, maka ini bisa mengingatkan kembali manakah jalan pulang ke kampung halaman kita. Ya. Maka salah satu kondisi yang memungkinkan seseorang dilipat gandakan amal solehnya adalah ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan. Bahkan ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bisa menemukan malam Lailatul Qadar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut ya akan ditentukan urusan seseorang, takdir seseorang dengan bijak. Ya. Dan kita tahu bahwa takdir itu ada yang sifatnya tahunan. Ada takdir yang terjadi sekali seumur hidup, yaitu ketika seseorang berada di janin ibunya ketika berumur 140 hari. 140 hari atau 120? 120. Itu takdir yang terjadi sekali dalam seumur hidup. Adapun takdir yang terjadi sekali dalam setahun, maka itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya
memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan bulan mulia tersebut, dan yang lebih penting lagi kita bisa menganggap bahwa amal soleh yang dikerjakan pada bulan tersebut adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Baik para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita umumkan dan antum ketahui bersama, insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini sebagai pembahasan pelengkap kita, pembahasan kita yang masih berkaitan tentang fikih Ramadan. Kita akan mencoba untuk membahas atau mempelajari beberapa hadis lemah dan palsu seputar bulan Ramadan. Ya. Jadi biasa ketika ada sebuah momen, biasanya di situ tersebarlah beberapa hadis, tersebarlah beberapa riwayat yang mana setiap kaum muslimin pasti ingin mendengarkan riwayat tersebut, atau bahkan kebanyakan kaum muslimin tidak asing dengan riwayat atau hadis-hadis yang bersebaran di bulan Ramadan. Ya, oleh karena itu penting bagi kita mengetahui tentang hadis-hadis lemah, apalagi hadis palsu yang beredar ketika masuknya bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam ini adalah agama yang ilmiah. Ya, Islam ini adalah agama yang ilmiah. Setiap amal, keyakinan, bahkan ajaran yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disandarkan kepada agama Islam ini, maka dia harus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang otentik. Ya. Karena memang pada hakikatnya Islam ini adalah agama yang ilmiah. Jadi segala amalan, keyakinan yang disandarkan ke dalam agama Islam ini, maka dia harus didasari Al-Quran dan As-Sunnah yang otentik. Ya. Dan dengan ini maka Islam pun tidak memberikan celah kepada orang-orang yang beriktikad buruk atau menyusupkan beberapa permasalahan ke dalam agama Islam ini, yang mana ajaran tersebut sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam hal ini pernah ada suatu ungkapan atau pernah ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Abdullah ibni Mubarak rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan, al-isnadu minad din, bahwa isnad itu bagian dari agama. Ya, setelah kita tahu atau kita fahami bahwa segala ajaran, keyakinan, amal soleh yang itu dinisbatkan kepada agama Islam harus didasari dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang otentik, maka di dalam agama Islam ini mengatur akan adanya ilmu sanad, jalur periwayatan hadis, silsilah perawi hadis atau silsilah perawi matan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-isnadu minad din. Isnad itu bagian dari agama. Laulal isnad, kalau seandainya bukan karena isnad, atau kalau seandainya tidak ada isnad, kata beliau, laqala man syaa ma syaa, maka orang yang berkeinginan maka dia pun akan mengucapkan semau dia. Kalau seandainya tidak ada ilmu jalur periwayatan hadis ini, maka seseorang bisa saja menyampaikan sesuatu, menyampaikan sesuatu dan kemudian dia sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi tidak pernah mengatakan hal demikian. Mungkin dia lihat bahwa manusia perlu dimotivasi, manusia sudah berada di dalam kelalaian yang sangat jauh. Kemudian orang ini saking semangatnya, semangat yang tidak didasari dengan ilmu yang benar, kemudian dia mengeluarkan perkataan-perkataan, mengeluarkan perkataan-perkataan mutiara, perkataan-perkataan yang baik yang dia yakini dengan perkataan tersebut bisa membangunkan atau bisa menyadarkan manusia dari kelalaiannya. Kemudian dia mencoba untuk menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi tidak pernah mengatakan hal demikian. Maka pernah suatu ketika Ibnu Sirin
Ibnu Sirin pernah mengatakan, kanu lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Kata Ibnu Sirin, dahulu ketika ada seorang sahabat yang mengabarkan hadis, ya, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu tidak pernah menanyakan tentang isnad. Ya. Tidak pernah menanyakan tentang perawi hadis tersebut. Ya, ini terjadi ketika fitnah itu belum terjadi. Ya, kemudian kata beliau, falamma waqa'atil fitnah, dan ketika fitnah itu sudah terjadi, dan fitnah itu dimulai dari terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ada beberapa orang yang mencoba untuk mengatakan sesuatu, ya, karena apa? Karena untuk kepentingan dirinya pribadi, untuk kepentingan kelompoknya, untuk kepentingan agar, ya, apa yang menjadi hawa nafsu dia itu bisa diikuti oleh orang lain. Maka kata Ibnu Sirin, ketika fitnah itu terjadi, maka kami pun mengatakan kepada orang yang, setiap orang yang mengatakan itu adalah hadis, maka kami katakan kepada orang tersebut, sammu lana rijalakum, ya, sebutkan perawi-perawi hadis kalian ini, agar kami bisa meneliti perkataan yang kalian sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya memang perkataan tersebut, ya, perawinya adalah orang-orang dari kalangan ahlus sunnah, maka fayukhadu hadithuhum, maka hadisnya kita terima, hadisnya kita ambil, kita amalkan, kita yakini bahwa itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau seandainya dari perawi yang kita teliti, yang kalian sebutkan ini dia termasuk ahli bid'ah, orang-orang yang membuat perkara baru di dalam agama Islam ini, ya, maka fala yu'khadhu hadithuhum, maka hadis-hadis mereka ini tidak bisa diterima, hadis-hadis mereka tidak bisa diamalkan. Ya, maka, dan ini salah satu keistimewaan agama kita. Ya, keistimewaan agama kita adanya isnad atau adanya ilmu sanad, yang mana ketika seseorang itu berbicara, maka pembicaraannya ini ketika dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diteliti. Setelah diteliti, apakah ada perawi dari hadis ini, misalnya dia yang tertuduh berdusta atau seorang pendusta, ya, atau mungkin dia adalah orang yang majhul, orang yang tidak dikenal, ya. Ulama-ulama hadis yang lainnya tidak mengenal orang ini siapa, atau orang yang mungkin dia orang yang thiqah, orang yang adil, akan tetapi hafalannya buruk, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya, para ulama hadis meneliti apakah hadis tersebut bisa diyakini datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Maka penting sekali kita mengetahui beberapa pengertian, ya. Yang pertama adalah tentang pengertian hadis lemah. Ya, karena yang kita bahas ini adalah hadis lemah dan hadis palsu seputar bulan Ramadan. Apa yang dimaksud dengan hadis lemah? Hadis lemah adalah segala sesuatu, ya. Atau kita bahas tentang pengertian hadis terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang hadis lemah atau definisi hadis lemah. Pengertian hadis secara istilah, ya, pengertian hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun sunnah atau hadis ini banyak diartikan, ya, dari kalangan usuliyun, dari kalangan fuqaha, mereka mempunyai definisi masing-masing. Akan tetapi menurut syariat atau menurut istilah, maka hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan? Min qaulin, baik itu dalam bentuk ucapan, wa fi'lin, dalam bentuk perbuatan, au taqririn, ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah, atau sifat tubuh
atau jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam atau akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini masuk pada pengertian hadis. Ya, entah itu berupa ucapan, entah itu berupa perbuatan, ketetapan, bahkan sifat atau jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah definisi hadis. Kemudian adapun hadis lemah, ya, setelah kita ketahui bahwa hadis adalah yang disandarkan kepada Nabi, ya, adapun dhaif atau lemah, maka secara bahasa adalah kebalikan dari yang kuat. Ya. Ini secara bahasa. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis yang lemah adalah hadis yang tidak memenuhi atau tidak memiliki kriteria hadis sahih atau hasan. Ya. Jadi dikatakan hadis itu adalah hadis yang lemah, maka dia adalah sebuah hadis yang tidak memiliki ciri-ciri atau kriteria hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ya. Karena dua hadis ini adalah dua hadis yang bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dasar, yaitu hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Adapun ciri-ciri atau kriteria hadis itu dikatakan sahih atau hasan, atau mudahnya kita katakan bahwa sebuah hadis itu diyakini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mempunyai beberapa kriteria. Ya. Yang pertama adalah mattasala sanaduhu. Ya, ini definisi dari hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ciri yang pertama adalah sanadnya bersambung. Ya, tidak terputus. Misalnya dari Imam Muslim sampai nanti ujung-ujungnya kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat tersebut mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, binaklil adli ad-dhabit, yaitu perawinya dhabit, perawinya hafalannya bagus, baik secara sempurna atau agak berkurang sedikit. Ya. Ini syarat yang kedua, hadis itu dikatakan sahih atau hasan. Perawinya hafalannya bagus, baik bagus secara sempurna atau mungkin mendekati sempurna. Kemudian yang ketiga adalah an mithlihi ila muntahahu, yaitu para perawinya adil. Ya, tadi kita sebutkan, ya, yang pertama adalah adil dan dhabit. Kemudian yang ketiga adalah para perawinya adil, terpercaya, tidak tertuduh terdusta atau mungkin dia seorang pendusta. Kemudian yang keempat adalah selamat dari syudud. Yang keempat adalah selamat dari kenyelenehan. Ya, dikatakan hadis itu nyeleneh atau hadis itu syadz apabila hadis tersebut atau perawinya itu menyelisihi perawi yang jauh lebih sikoh daripada dia. Ya. Dia seorang perawi yang sikoh, akan tetapi perkataan dia atau hadis yang diriwayatkan melalui jalur dia itu adalah menyelisihi perawi yang lebih sikoh daripada dia. Maka kriteria hadis yang sahih atau yang hasan adalah dia selamat dari syudud atau syad wala illatin, dan penyakit. Baik. Ini adalah beberapa ciri ketika hadis tersebut dikatakan hadis yang hasan atau yang sahih. Adapun hadis yang lemah, maka setiap hadis yang tidak memiliki kriteria yang kita sebutkan tadi. Ya, kurang lebih ada 4 ya. Kurang lebih ada 4. Kemudian kita masuk pada hukum mengamalkan hadis lemah. Ya, hukum, atau kita masuk dulu kepada hukum meriwayatkan, bukan mengamalkan tetapi meriwayatkan. Orang yang meriwayatkan hadis lemah ini tidak terlepas dari dua keadaan. Ya, tidak terlepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah orang tersebut
mengetahui kelemahan hadis yang ingin dia sampaikan dan dia tidak menerangkan sisi kelemahannya. Ini kondisi yang pertama. Ketika ada orang yang ingin menyampaikan hadis lemah. Yang pertama, dia tahu hadis itu lemah, tetapi ketika menyampaikan, dia itu tidak menyampaikan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah. Dia sampaikan begitu saja. Ya, bahkan dia menjazmkan, memastikan dengan menggunakan lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu hadis itu lemah, tetapi tidak sampaikan di akhir penyampaiannya ini hadis yang lemah, tidak. Ini kondisi yang pertama. Adapun kondisi yang kedua adalah orang tersebut tidak mengetahui kelemahan sebuah hadis yang ingin dia sampaikan. Jadi ketika dia meriwayatkan sebuah hadis, ya dia meriwayatkan begitu saja tanpa meng-cross check, tanpa tabayun terlebih dahulu apakah hadis itu adalah hadis yang sahih, yang hasan atau hadis yang lemah. Ya, ini kondisi yang kedua. Dan dua-duanya ini termasuk kondisi yang sangat terlarang. Adapun kalau seandainya dia menyampaikan sebuah hadis lemah dan dia tahu bahwa hadis itu lemah tetapi dia tidak terangkan kepada orang-orang yang mendengarkannya, maka dia terancam oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta mengatasnamakan diriku, maka kata Nabi, silahkan mengambil tempat tinggalnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah beliau. Ini kondisi yang pertama. Adapun kondisi yang kedua, dia tidak tahu, dia hanya mendengar dari ustadznya, misalnya ustadznya menyampaikan, wah ini kayaknya hadisnya bagus ini, isinya bagus. Kemudian dia nukil kepada orang-orang yang mungkin berada di kampungnya. Ya, tanpa meng-cross check terlebih dahulu, atau mungkin menanyakan lah, paling tidak menanyakan kalau seandainya dia adalah orang yang awam. Dia menanyakan kepada orang yang lebih berkompeten dalam ilmu hadis. Ya. Kemudian dia sampaikan begitu saja. Maka dalam kondisi seperti ini pun dia maka masuk ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman. Dalam riwayat yang lain dikatakan kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan seorang pendusta atau seorang yang berdosa apabila dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Ya, tidak meng-cross check terlebih dahulu, tidak tabayun terlebih dahulu, ya, karena dia saking semangatnya, dia langsung sampaikan kepada orang-orang yang ada di terdekat dia. Maka ini pun juga tercela. Ini pun juga termasuk orang yang berdosa atau pendusta, karena dia telah berani menyampaikan seluruh apa yang dia dengar tanpa meng-cross check apakah yang dia sampaikan itu hadisnya lemah, hadisnya hasan atau sahih, atau dia tidak peduli, yang penting orang itu mau berbuat baik begitu saja. Ya, maka dalam kondisi seperti ini kondisi yang tercela, dan dalam syariat agama Islam ini maka ini tidak diperbolehkan. Baik, itu tadi hukum meriwayatkan hadis lemah. Adapun hukum mengamalkan, ya, jadi perlu dibedakan antara meriwayatkan dengan mengamalkan. Pendapat yang pertama tentang hukum mengamalkan hadis yang lemah. Dan kita tahu bahwa hadis lemah itu tidak memenuhi 4 kriteria tadi. Yang pertama adalah mengamalkan hadis lemah tidak boleh diamalkan secara mutlak. Ya. Jadi ada catatannya. Ya. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah hukum syar'i, tarhib yaitu pemberian kabar gembira atau ancaman, bahkan untuk keutamaan amal, atau hanya sekedar kehati-hatian. Maka pendapat yang pertama tidak boleh secara mutlak. Entah itu mau diamalkan untuk atas dasar akidah, keyakinan seseorang, atau hukum syariat tentang halal dan haram. Begitu juga tentang keutamaan amal, pendapat pertama tidak diperbolehkan secara mutlak. Ini sebagaimana pendapat
dari Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hazm, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, hadis yang lemah ini bisa diamalkan secara mutlak. Kalau yang pertama tidak boleh secara mutlak, yang kedua diamalkan secara mutlak boleh. Akan tetapi para ulama yang mengatakan bahwa hadis lemah itu bisa diamalkan secara mutlak, ini terdapat 3 syarat. Yang mengatakan bahwa hadis lemah itu bisa diamalkan secara mutlak, maka ini pun tidak luput dari beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak ada hadis lain serta tidak ada fatwa sahabat dalam masalah ini. Ya, kalau seandainya tidak ada hadis lain kecuali hadis yang lemah ini, ya, atau mungkin tidak ada perkataan sahabat yang senada dengan hadis ini, hadis lemah tadi itu, maka ini masuk pada syarat yang pertama. Ya, dengan alasan inilah mereka membolehkan secara mutlak. Kemudian yang kedua, hadis itu tidak sangat lemah, atau kalau mau kita sederhanakan, hadis tersebut hadisnya lemahnya ringan. Ya, tidak terlalu berat. Kemudian yang ketiga, tidak ada hadis lain yang bertentangan dengannya. Ya, misalnya ada orang yang ingin menyampaikan hadis lemah, bahwa apabila seseorang mengamalkan amalan tersebut, bahwa orang ini akan mendapatkan bidadari di surga sebanyak 5. Ya, misalnya seperti itu. Ternyata ada hadis lain yang lebih sahih, atau hadis sahih atau hadis hasan, yang menyatakan bahwa amalan yang serupa itu ganjarannya bukan hanya 5, 10. Ya, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak memenuhi syarat. Ya. Ini syarat, 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama yang berpendapat bahwa hadis lemah itu bisa diamalkan secara mutlak. Adapun pendapat yang ketiga, hadis lemah bisa diamalkan untuk keutamaan amal, nasihat, kisah, tarhib wa tarhib dan yang semisalnya. Adapun perkara akidah, hukum halal haram, wajib sunnah dan semisalnya, maka tidak boleh didasari dengan hadis yang lemah. Yang pertama mutlak tidak boleh. Yang kedua mutlak diperbolehkan dengan syarat. Yang ketiga ada pengecualian. Kalau seandainya hadis lemah itu digunakan untuk menerangkan fadailul amal atau keutamaan amal, atau kisah tarhib wa tarhib atau yang semisalnya, maka ini diperbolehkan. Adapun perkara keyakinan, perkara syariat, hukum halal haram, ya, wajib dan sunnah, maka ini tidak boleh didasari dengan hadis yang lemah. Ya. Ini pendapat yang ketiga. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh madhab jumhurul ulama. Ya. Pendapat ketiga inilah yang dipilih oleh mayoritas para ulama, bahwa hadis lemah diperbolehkan untuk diamalkan apabila konteksnya adalah keutamaan amal, kemudian targhib wa tarhib, kemudian kisah, ya, misalnya sirah atau sebuah sejarah, maka diperbolehkan untuk menggunakan hadis-hadis yang lemah. Adapun akidah, adapun hukum halal haram wajib sunnah tidak diperbolehkan. Dan ulama yang membolehkan mengamalkan hadis lemah untuk keutamaan amal, ini pun juga ada syaratnya. Ya, tidak serta-merta. Ya. Demi apa? Demi untuk menjaga kemurnian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Untuk apa adanya ilmu isnad? Untuk apa adanya jarh wa ta'dil? Ya, sebuah pembahasan tentang membicarakan tentang cacatnya atau pujian kepada seorang perawi. Semua itu dikarang, semua itu ditulis itu dalam rangka menjaga kemurnian sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama yang membolehkan hadis lemah diamalkan untuk keutamaan amal,
untuk kisah, untuk nasihat, ini ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah hadis itu lemahnya ringan dan bukan berat. Ya, Ustaz, kita dapat mengetahui hadis itu lemahnya ringan bukan berat dari mana? Ya, dan tidaklah ada yang bisa mengetahui sebuah hadis itu digolongkan hadis itu lemahnya ringan atau berat kecuali para ulama. Kalau kita ini memang nggak punya kapasitas, ya, memang nggak punya kapasitas. Akan tetapi kita bisa merujuk kepada ulama-ulama yang kompeten dalam masalah ini. Ya, misalnya ada sebuah kitab hadis, ya, misalnya kitab Bulughul Maram. Ya, jadi kalau seandainya kita mau teliti, kalau kita mau urutkan bahwa dulu ada namanya zaman keemasan. Para ulama menyusun buku. Imam Syafi'i menyusun kitab Ushulul Fiqh, Ar-Risalah, Imam Malik mempunyai kitab hadis yang bernama Muwatta misalnya. Ini zaman keemasan. Kemudian setelah itu ada kitab-kitab para ulama, Kitubul Hadis. Kemudian setelah itu masuklah generasi yang kedua. Ya, disyarah, dijelaskan apa maksud-maksud hadis yang dikumpulkan oleh penulis. Misalnya dalam kitab Tawdihul Ahkam, ya, yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Al-Bassam. Ya, ini saya sangat senang dengan pola yang beliau gunakan. Bahwa beliau ketika mensyarah sebuah hadis itu biasanya mengumpulkan hadis yang satu tema. 2 atau mungkin 3 hadis beliau kumpulkan, kemudian dia sebutkan pada setiap hadisnya itu ada namanya takhrijul hadis, atau dicantumkan pada setiap hadis itu darajatul hadis, disebutkan. Ya, kalau seandainya hadis ini sahih, maka akan disebutkan sahihnya menurut imam siapa. Atau kalau seandainya hadis ini menurut ini sahih, tetapi menurut ini adalah hasan, maka beliau sebutkan. Nah, dari mana kita bisa mengetahui hadis itu lemahnya ringan atau lemahnya berat? Ya, dari penjelasan para ulama seperti ini. Biasanya disebutkan hadis ini dhaifun jiddan bil ittifaq. Hadis ini lemah sekali, ya, dengan kesepakatan para ulama. Ya, mudah untuk kita, ya. Kita tinggal meng-cross check bagaimana para ulama hadis menerangkan tentang derajat sebuah hadis. Ya. Atau yang dimaksud dengan hadisnya lemah tidak terlalu berat adalah tidak sampai maudhu. Hadis itu tidak sampai palsu, atau mungkin hadis yang mungkar. Ya. Maka kalau seandainya hanya dhaif, ya, hanya dhaif saja, maka ya mungkin ini hadis yang dimaksudkan oleh para ulama yang mereka berpendapat bahwa mengamalkan hadis yang lemah untuk keutamaan amal, untuk nasihat kisah diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah hadis tersebut selaras dengan keumuman sebuah hadis yang sahih. Jadi hadis lemah yang dia ketahui ternyata juga hadis yang sahih yang selaras, yang senada, yang mengatakan hal yang sama. Misalnya nih, kalau seandainya ada orang yang beranggapan bahwa riwayat yang menyebutkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat misalnya. Misalnya kalau seandainya hadis ini adalah hadis yang lemah misalnya. Ini adalah sebuah hadis, misalnya kita anggap hadis yang dhaif. Ya, yang menyebutkan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, misalnya seperti itu. Ya, ketika orang itu menyampaikan riwayat ini, pasti dia itu ingin menyampaikan bahwa tujuannya adalah berbaktilah kepada ibumu. Karena sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua telapak kakinya. Ya. Kemudian ada hadis yang lain yang sahih. Ya, sebagaimana hadis yang menceritakan tentang Muawiyah bin Jahimah. Ya. Bahwasanya Jahimah ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa." Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu karena ingin berperang, berjihad di jalan Allah. Faqad ji'tu astasiruka. Aku datang kepadamu wahai Rasulullah untuk meminta pendapatmu. Kemudian Rasulullah mengatakan, hallaka min ummin.
"Wahai Jahimah, apakah engkau masih mempunyai ibu?" Kata Jahimah, "Na'am." "Ya Rasulullah, aku masih mempunyai ibu." Maka Rasulullah mengatakan, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Ya, lazimilah atau tetaplah bersama ibumu, karena sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua telapak kakinya. Ini ada hadis yang senada, ini hadisnya lemah, hadisnya sahih. Ya, maka menurut pendapat yang ketiga ini boleh disampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, hadis tersebut tidak boleh disebarkan. Ya, ini syaratnya 4 tadi ya. Kita sebutkan 3. Yang ketiga adalah hadis tersebut tidak boleh disebar luaskan. Dan yang keempat, saat mengamalkan hadis itu meyakini bahwa hadis itu lemah dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syarat yang paling berat. Ada tidak orang yang menyampaikan sebuah hadis, ya, atau mengamalkan sebuah hadis, kemudian dia tidak yakin dari hadis yang dia amalkan bahwa ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sulit apa tidak? Sulit, bertentangan dengan keyakinan kita. Bagaimana kita mengamalkan sesuatu yang kita harus meyakini itu enggak pernah diajarkan atau disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila terpenuhi 4 syarat ini, maka menurut pendapat yang ketiga ini boleh hadis lemah disampaikan untuk keutamaan amal, kemudian nasihat atau kisah-kisah. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya kita sambung setelah salat Isya. Nanti kita masuk ada beberapa hadis yang tersebar di bulan Ramadan. Ya, baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.